anak-anak, kembali lagi kita akan belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan pelaksanaan hak dan kewajiban diambil dari tema 2, subtema 1, kelas 4 SD. Semangat ya! Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam sumber energi dan pemanfaatannya. Yang kedua, siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi sangat penting dalam kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Sekarang kita akan belajar bermacam-macam sumber energi. Sumber energi yang ada yang pertama energi matahari, energi air, energi angin, energi listrik, dan energi minyak bumi. Kita akan membahasnya satu persatu. Matahari adalah sumber energi terbesar. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi, sehingga disebut sumber energi terbesar di bumi. Nah, sekarang kita bahas tentang energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, energi matahari membantu fotosintesis. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk membuat makanan dan memproduksi oksigen. Lalu, energi matahari digunakan untuk mengeringkan benda basah, misalnya mengeringkan ikan, mengeringkan pakaian yang habis dicuci. Lalu, energi matahari juga membantu pembuatan garam. Nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan kemudian energi matahari membantu pembentukan vitamin D yang sangat baik untuk tulang kita. Selanjutnya adalah energi air digunakan untuk membantu mengairi sawah dan juga untuk irigasi. Nah, ini disebut irigasi ya, pengairan. Energi air digunakan untuk sumber energi listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, energi air digunakan sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Dan energi air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mencuci baju, mencuci piring, untuk mandi, untuk membersihkan peralatan atau perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Energi angin. Energi angin digunakan untuk sumber energi listrik. Misalnya untuk menggerakkan baling-baling yang kemudian menghasilkan listrik. Ini adalah gambar ilustrasinya. Nah, begini. Sehingga listrik dapat sampai di rumah kalian ataupun di pabrik dan di mana saja. Energi angin digunakan juga untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar. Dan kemudian membantu mengeringkan pakaian juga. Nah, sekarang kita belajar tentang pemanfaatan energi listrik. Energi listrik banyak digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari. Contohnya, untuk menyetrika pakaian, menyalakan lampu, memasak memakai kompor listrik, kemudian untuk menonton televisi, untuk menge-charge atau mengisi daya baterai HP kita, lalu untuk mengisi daya baterai laptop juga,
dan juga untuk mendengarkan radio, dan masih banyak lagi. Nanti kalian cari sendiri ya. Nah, sebagai warga negara, kita mempunyai hak untuk menggunakannya dan memanfaatkan sumber energi yang sudah kita pelajari tadi. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaannya. Nah, salah satunya adalah energi minyak bumi. Minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan dapat habis. Dalam pembuatan minyak bumi, diperlukan waktu yang sangat lama selama berjuta-juta tahun. Wah, bayangkan ya, lama sekali. Nah, penggunaan minyak bumi ini semakin hari semakin meningkat. Sedangkan jumlahnya semakin sedikit dan bisa habis. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk bijak dalam penggunaannya. Energi minyak bumi dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, misalnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal laut, dan juga pesawat dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan sumber energi yang telah kita pelajari tadi, kita mempunyai hak dan kewajiban dalam menggunakannya sehari-hari. Nah, apa itu kewajiban ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah perilaku orang pada gambar tersebut mencerminkan kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi? Oh, tidak. Orang tersebut tidak melakukan penghematan energi dan malah menghambur-hamburkan sumber energi yang ada, yaitu air. Wah, sayang sekali ya. Nah, menurut kalian pada gambar berikut ini, coba kalian amati. Apakah perilaku anak tersebut baik untuk dicontoh? Apakah menunjukkan kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi? Tidak, anak tersebut menyalakan televisi dan laptop, padahal dia sedang tidur dan tidak memanfaatkannya. Nah, seharusnya anak tersebut mematikan semua alat elektronik terlebih dahulu sebelum dia tidur. Berarti dia sudah lalai ya. Nah, sekarang kita akan pelajari perbedaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita akan mendapatkan air bersih dan listrik jika kita menghematnya. Artinya, hak akan kita dapatkan jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang apakah perbedaan hak dan kewajiban itu ya? Kita akan pelajari. Kewajiban jika tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, sedangkan hak jika tidak dilaksanakan tidak akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, sekarang kita akan belajar kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi. Kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi yang harus kalian lakukan diantaranya adalah yang pertama,
menggunakan energi dengan bijaksana, menggunakan energi secara efektif dan efisien, tepat waktu dan tepat guna. Kemudian kita harus mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan dan juga menggunakan peralatan elektronik sesuai kebutuhan. Jangan lupa membiasakan diri berperilaku hemat dalam penggunaan peralatan elektronik. Jangan seperti anak tadi ya pada gambar. Nah, kewajiban dan hak dalam pemanfaatan sumber energi yang harus kalian lakukan diantaranya adalah, jika kita mempunyai hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan air kebutuhan sehari-hari, dan hak mendapatkan aliran air lancar, maka sebelumnya kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Apa itu yang berhubungan? Kita harus menggunakan air secukupnya. Kemudian jangan lupa menutup keran bila sudah cukup menggunakannya. Lalu jangan lupa menjaga kelestarian sumber air. Ini ada hubungannya antara hak dan kewajiban. Harus seimbang ya. Kemudian yang berhubungan dengan energi listrik. Jika kita mempunyai hak, yaitu menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dan juga mendapatkan aliran listrik yang aman dan lancar, tentu saja kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan energi listrik yang kita lakukan tadi, yaitu kita harus mematikan alat elektronik setelah digunakan. Lalu jangan boros listrik. Dan jangan lupa membayar tagihan listrik. Jangan lupa sesuai dengan tanggalnya ya, jangan lewat. Cara menghemat listrik, ini perlu dan penting sekali kalian pelajari. Yang pertama, tidak menyalakan lampu di siang hari. Tidak menyalakan alat elektronik secara bersamaan karena akan boros. Lalu mematikan alat elektronik yang tidak perlu atau tidak dipakai. Dan yang terakhir, menggunakan alat elektronik hemat energi. Itu tadi berimbas pada tagihan listrik yang harus orang tua kalian bayarkan akan lebih sedikit. Kita untung juga kan? Kewajiban di masyarakat. Kita hidup itu di masyarakat. Maka kita mempunyai kewajiban dan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja ya hak dan kewajibannya? Yaitu kewajiban yang pertama, mentaati segala peraturan. Dengan menaati peraturan, berarti kita disiplin yang akan menjadikan hidup kita terarah dan teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan. Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat pasti terjaga. Dan yang ketiga, menjaga keamanan. Dengan keamanan masyarakat yang terjaga, maka kehidupan kita akan terasa tentram dan damai. Kemudian saling tolong-menolong. Dengan tolong-menolong, maka akan terjalin persatuan dan kesatuan. Hak yang ada di masyarakat ada hak atas persamaan dan perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Juga berhak dilindungi secara psikis, mental, dan spiritual. Kemudian hak atas pendidikan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak atas kesehatan. Setiap anak juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Dan hak atas makanan. Setiap anak berhak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Ada juga hak untuk memiliki kewarganegaraan. Ini penting. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara.
Nah, kewajiban terhadap sumber energi minyak bumi adalah yang pertama, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki apabila jaraknya dekat. Kemudian, kita menggunakan kendaraan umum saat bepergian jauh. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik karena berasal dari minyak. Nah, kalian bisa menggunakan langkah berikut ya. Dan juga kita harus menggunakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Hak terhadap sumber energi minyak bumi. Yang pertama, mendapatkan bahan bakar minyak bumi atau BBM dengan mudah, mendapatkan udara yang bersih bebas dari polusi, dan mendapatkan tanah yang lebih subur karena kurangnya sampah plastik, dan mendapatkan manfaat dari lapisan ozon. Itu tadi manfaat atau hak yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita ke latihan soal 1. Coba kalian mengerjakan latihan ini dengan pause video ini, kemudian kalian kerjakan dan nanti langsung Ibu bahas ya. Amatilah gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan sesuai gambar. Dan ini dia penjelasannya. Latihan soal kedua, amatilah gambar berikut dan jawablah pertanyaan berikut. Jangan lupa untuk mempause atau menyetop video terlebih dahulu ya. Dan inilah pembahasannya. Dan selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian lakukan, yaitu tuliskanlah hak dan kewajiban yang sesuai dengan kewajiban atau hak yang telah tersedia. Begitu ya anak-anak. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu bersemangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.